Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdari 'azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan bapak-bapak, adik-adik yang di belakang semuanya, mudah-mudahan kita dalam maghfirahnya Allah, dalam ampunan Allah, dalam rahmatnya Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini tidak bubar dari pengajian ini kecuali dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan, yang sakit diberi kesembuhan, yang punya masalah diangkat masalahnya, rezekinya dilancarin insyaallah semuanya, amin ya rabbal alamin. Menyambung daripada pengajian Tarikhul Hawadith wal Ahwalin Nabawiyah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini pertemuan kita yang kedua insyaallah ya. Pertemuan kita yang kedua. Kitab ini kemarin baru kita baca tentang kata-kata sambutan permulaan dari beliau, baru sampai amma ba'du. Betul? Kemarin kita bahas basmalahnya, hamdalahnya, sama sholawat. Amma ba'd, kata pengarang ini kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, فإن الله تعالى بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة والدين القويم. Setelah beliau musannif pengarang kitab ini membaca basmalah, hamdalah dan salawat, beliau meneruskan menyebutkan, kata beliau, sesungguhnya Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mudah dan dengan agama yang lurus. Fabassara bihi ba'dal ama, yang buta bisa melihat. Wa kasyafa bihi al-ghamma, dan membuka daripada segala kegelapan dan kesulitan. Wa hada bihi minad dhalalah, dan dengan diutusnya Nabi Muhammad Allah memberikan petunjuk bagi orang yang tersesat. Wa atahul khuluqul azim wal qalbus salim. Wa atahul khuluqus azim wal qalbus salim. Allah menganugerahi Nabi Muhammad dengan akhlak, perangai yang indah dan hati yang sehat, hati yang baik, hati yang selamat daripada penyakit hati. Waqtassahu bisyafa'atil 'uzma, dan Allah mengkhususkan Nabi Muhammad dengan syafaat yang besar nanti. Wal magamil mahmud, dan kedudukan yang sangat tinggi. Wat tabjili wat takrim, dan penghormatan dan kemuliaan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Nabi kita Muhammad ini di hari kiamat ada syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar. Kalau di kitab Bahjatul Wasail, sarah daripada Risalatul Jami'ah, Syekh Muhammad Nawawi menyebutkan syafaat Nabi itu nanti ada 10 macam. Ada 10 macam. Di antaranya ada mereka yang nyangkut di padang mahsyar, ada yang mereka tadi tersebut
Nggak bisa masuk surga gara-gara banyak maksiatnya, ditolong sama Nabi Muhammad. Macam-macam. Ada 10 syafaat Nabi Muhammad. Yang paling besar nanti ada nih. Bahwa Nabi nggak meninggalkan daripada satu umatnya di neraka. Sampai Nabi itu masuk ke neraka. Bukan karena Nabi amalan jelek, bukan. Nolong umatnya. Nolong umatnya, nyari umatnya untuk ditarik, ditolong sama Rasulullah. Sampai-sampai nanti neraka ngomong, ya Rasulullah, ya Muhammad, tidak kau sisakan satu daripada umatmu untuk aku azab. Nabi nggak ridho satu umatnya masuk neraka. Jadi sebelum masuk surga udah dilihat semua, udah dikumpulin, umatnya udah kumpul semua, nggak ada yang ketinggalan. Hatta di neraka paling bawah Nabi udah tolong, baru Nabi masuk surga bareng-bareng sama umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad ya. Kita punya Nabi Rahim, kasih sayangnya, perhatiannya dengan kita. Maka dari itu kita harus lebih perhatian dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian dengan beliau? Ya ini salah satunya kita belajar sejarah, belajar tarikh, belajar sirah nabawiyah. Insyaallah mudah-mudahan kita akan diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min ajalli ma yanbaghi ma'rifatu wa ta'rifu wa tasarruful inayati ilaih. Maka dari itu sesungguhnya sangat penting, sebaiknya kita ini mengenal Nabi, mengetahui Nabi, memperhatikan Nabi, daripada al-kalam fil ulumin nabawiyah, daripada pembahasan tentang ilmu-ilmu kenabian, ilmu-ilmu kenabian. Wasifatil Muhammadiyah, sifat-sifat yang terpuji daripada Nabi. Wa qad sannafa al-ulama'u fi dzalika kitaban katsira. Sungguh telah banyak para ulama mengarang kitab tentang sirah nabawiyah. Ma baina tarikh wa syama'il, antara sirah, sejarah, perangai-perangai Nabi, wa aqwal wa af'al wa ahkam wa ghairi dzalik, daripada perkataan-perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan hukum-hukum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum al-mughil wal mukthir. Di antara para ulama yang mengarang tersebut ada yang banyak, ada yang sedikit. Kullun ala mablagh ilmi wa miqdari fahmi. Semuanya itu tergantung kadar ilmu mereka. Walamma ra'aitu taghasara al-humum an mutalati tilkal kutub. Maka dari itu aku melihat ini banyak daripada kalangan manusia ini kurang memperhatikan ilmu sejarah, kurang memperhatikan daripada tarikh nabawiyah, kurang peduli dengan ilmu sejarah Nabi. Maka sara'tu ila jam'i mukhtasar jami' yastamilu ala qismain. Aku cepat-cepat langsung ringkas kitab daripada sejarah Nabi menjadi dua bagian. Aku ringkas ini kitab, ini yang bakal kita baca nih kata pengarangnya. Aku ringkas dari kitab yang panjang lebar tentang sejarah Nabi, terkumpul jadi kitab ini, dan ada dua bagian di dalam kitab ini. Al-Qismul Awwal, bagian pertama, fi dzikri ma yata'allaqu bihi sallallahu alaihi wasallam, dalam menyebutkan apa-apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, min ahwalihi al-uliyah, daripada keadaan-keadaan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yunsabu ilaih, apa-apa nanti yang bakal dinisbatkan ke beliau, min aulad, daripada anak-anak beliau, wa banat, putri-putri beliau, wa zaujat, istri-istri beliau, wa a'mam, paman-paman beliau, wa ammat, bibi-bibi beliau, ammah, ammi, sering dengar kan? Ammi, ya. Am dalam bahasa Arab saudara ayah atau paman dari saudara ayah kita sebut am, atau kita panggil ami. Jadi kalau ayah kita punya saudara laki kita sebut ami atau ammi, ya ammi. Nah, kalau orang sini nyebut ami. Ya, orang Arab ya, jamaah habaib biasanya nyebut ami. Itu saudara dari ayah. Ini nanti dibahas di sini. Saudara-saudara ayahnya Nabi. Wa ammat, jamak muannas salim dari ammah.
Ammah, saudara perempuan dari ayah. Bibi. Apa bahasa Sundanya sini? Bibi juga. Ibu juga ada saudara ibu, bibi juga. Nah, hebatnya bahasa Arab begini. Saudara perempuan dari ayah kita sebut ammah. Atau ameh kalau orang Jakarta nyebutnya. Ameh. Ameh Farida, Ameh Zainab. Ya. Dalam bahasa Arab, saudara perempuan dari ayah disebut ammah. Ammatun. Ammati, bibiku. Ya, itu berarti kalau disebut ammati, saudara ayah, saudara perempuan dari ayah. Wa akhwal, saudara dari ayah. Saudara dari ibu. Saudara laki dari ibu disebut akhwal. Kalau akhwal ini jamak taksirnya. Dalam bahasa Arab lebih daripada 2, berarti 3, 4, 5, 6 dan seterusnya disebut jamak taksir. Ya. Masjid, masajid. Kitabun, kutubun. Nanti kita belajar bahasa Arab ya Pak ya. Nah. Akhwal jamak taksir daripada khal. Artinya apa? Saudara laki dari ibu kita. Jadi kalau ibu kita punya saudara laki, kita panggil khal. Khali, khal Abdul, khal Farhan, khal Syarif, misalkan. Itu untuk membedakan khal sama am. Jadi kalau am saudara laki dari ayah, kalau khal saudara laki dari ibu. Nah, kita harus biasain begitu tuh sekarang. Jangan om, uncle, paman, belajar bahasa Arab ya. Harus pede, beb, anak sedikit-sedikit peletak-peletok, biasanya anak ente doang ya. Nggak apa-apa, belajar bahasa Arab. Ya, kita ikutin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khal. Ya, kalau nanti kamu punya ponakan, kalau ponakan dari mana? Dari ibu berarti khal, dari perempuan ya. Kalau dari laki berarti am. Ya. Masya Allah. Jadi harus tahu. Nah, maka dari itu di Indonesia ini di luar habaib disebut akhwal. Kenapa? Dulu mereka datang ke Indonesia tidak membawa istri. Ya, bawa istri nggak bawa, akhirnya nikah sama orang Indonesia. Perempuannya orang Indonesia, punya anak. Si istri tadi punya saudara namanya khal atau akhwal, saudara dari Jadi panggilan akhwal itu bukan kalimat penghinaan, bukan kalimat ejekan, tapi disebut akhwal. Akhwalnya siapa? Akhwal garabatin Nabi Muhammad. Saudara ibu daripada yang nikah dengan keluarganya Nabi Muhammad. Jadi akhwalnya orang Indonesia nih hebat. Terus kalau orang di luar Indonesia kita manggil akhwal bukan? Bukan. Orang habaib dulu nggak nikah sama orang Eropa, wala Amerika, ya. Kecuali anak keturunannya nikah sama mereka itu nanti. Makanya kenapa di Indonesia di luar habaib disebut akhwal, karena apa? Dulu kita punya njit datuk nikah sama orang Indo, maka disebut akhwal. Artinya apa? Saudara dari ibu, saudara laki dari ibu. Baik. Kalau perempuannya, nggak ada ini. Wa murdi'at, nanti di sini dibahas juga ibu-ibu yang menyusui Nabi Muhammad siapa aja. Wa ikhwan, saudara Nabi, wa ikhwat, wa akhwat ya, saudara perempuan Nabi, minar radha'ah ya, dari radha'ah, dari sepersusuan. Saudara laki yang sepersusuan Nabi siapa? Saudara perempuan sepersusuan Nabi siapa? Nanti kita bahas di sini. Wa mawali, wa khaddam, wa harras, begitu juga nanti kita bahas siapa saja yang memelihara Nabi, yang membantu Nabi, yang menjaga Nabi, wa kitab-kitabnya Nabi, wa kutub, ya kitab tuh yang menulis, yang diperintahkan oleh Nabi nulis siapa saja, wa kutub, nanti tulisan-tulisan Nabi kita bahas, wa rusul, utusan-utusan Nabi, wa umara, pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi, nanti kita bahas siapa saja. Wa ma yudhafu ilaihi min dawabi, dan begitu juga kita akan membahas yang bersangkutan dengan Nabi daripada kendaraan-kendaraan Nabi apa aja, wasilahihi, senjata-senjata Nabi, walibasihi, pakaian-pakaian Nabi, ya,
wa mu'jizatihi, dan mukjizat Nabi, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu semuanya. Nanti di sini bahas. Biar apa tujuannya? Biar kita lebih kenal Nabi, lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua nanti dibahas tentang fi talkhisil ahdatsil waqi'ah. Ringkasan kejadian-kejadian fi zamanin nubuwah, pada waktu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dimulai dari tahun kedua, dari lahirnya Nabi Muhammad sampai Nabi meninggal. Itu dengan waktu zaman tartib, ya, dengan secara ringkas insyaallah. Wa as'alullah al-karim, dan aku meminta kepada Allah al-karim yang maha mulia, ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ayyu'azzima lil faedah, agar Allah mengagungkan aku, menganugerahi aku faedah, wa ayaj'ala ijazati fihi ridha wal maghfirah, Allah menjadikan karanganku ini ridhonya Allah dan ampunan Allah untukku dan untuk kedua orang tuaku dan untuk seluruh kaum muslimin. Itu kata pengarang beliau itu. Kita dapat doa juga nih insyaallah. Kalau kita baca ini, kita belajar ini, dapat ampunan Allah, dapat ridhonya Allah, dapat segala faedah-faedah insyaallah. Baru dah kita buka nih bab pertama. Nasabuhu syarif sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Nabi Muhammad asy-syarif, yang mulia. Yaitu huwa Muhammad, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail ibn al-Khalil bin Ibrahim alaihi wassalam. Nasab Nabi itu terjaga, Pak. Terjaga, ya, sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ini dari mana Habib tahu? Ya, dari kitab ini. Kitab ini dari mana sumbernya? Dari hadis Sahih Bukhari. Ini di halaman juz 5 halaman 44 bab mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita hafalin tuh, ya. Kalau perlu kita pajang di rumah kita. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Semuanya orang mulia. Allah jaga keturunan Nabi ini. Atas datuk-datuk Nabi ini dijaga sama Allah. Orang-orang mulia, bukan orang-orang kotor. Tidak pernah menyembah berhala. Ya. Orang-orang suci. Nabi biasa saja, bukan Nabi Muhammad, itu nggak mungkin lahir daripada bapak yang kerjaannya tidak ada wibawa, kerjaan yang hina lah. Begitu juga tidak mungkin dilahirkan dari ibu yang tukang zina, ibu yang nggak mungkin. Mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu. Oke, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad, lebih daripada itu semuanya, ya. Bahkan disebutkan di sini sampai nasabnya beliau sampai oleh Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham menyebutkan nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihi salam. Ya, tadi udah sebutin ya. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim anak Isa bin Tarikh atau Azar bin Nahur bin Saruq bin Ra'u bin Falih bin Al-Albar bin
Al-Farsha bin Sam bin Nuh, Nabi Nuh nih, bin Laik bin Matusallah bin Akhnuk, yaitu Nabi Idris. Akhnuk, Nabi Idris alaihissalam, bin Yar bin Mahilil bin Qainan bin Yanis bin Syed bin Adam alaihissalam. Oh, nyampe nasabnya. Yang nyebutin siapa? Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham. Terjaga. Ini nasab ini penting ya, nasab ini penting. Anggaplah kita mungkin yang sudah nggak tahu nasab kita, nanti buat anak keturunan kita paling nggak tahu mereka. Ditulis tuh, dijaga. Kenapa habaib selama ini mereka terjaga? Karena ada yang nulis, ada yang nyatet, nggak bisa dibohongin. Dengan ilmiah itu semuanya. Ada Syajaratun Nasab namanya, buku nasab berbentuk pohon. Jadi pohon nyambung kemana ini mah, seluruh dunia ada semuanya. Nah itu penting Pak. Buat apa satu lagi? Biar tahu kita asal usul kita di mana. Ya, paling enggak kakek kita sampai kita tahunya sampai mana. Nanti anak turunan kita udah tahu mentoknya mereka kemana. Ya. Jangan nanti ditanya kakeknya bin Fulan, nggak tahu. Iya, bin Fulan ya. Khair insyaallah. Ada pernah kita nanya, ente kakek ente siapa? Nggak tahu, Beb. Bapak nggak pernah. Bapak mana? Udah meninggal. Kesian tuh kakeknya. Nggak ada yang ngirimin doa, nggak ada yang ngirimin Fatihah, Yasin, walaf tahlil ya. Paling nggak kita ngajarin mereka, biar apa? Tahu. Jadi kita tahu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak keturunan kita selamat semuanya. Ya. Masya Allah. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau azan kasih tahu ya, jam berapa azan? Oh, masih ada waktu ya, Pak. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin. Fi syahri Rabi'il Awal, pada bulan Rabi'il Awal. Min amil fil, daripada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu pas kelahiran Nabi, ya, tahun kelahiran Nabi itu ada pasukan Abraham pengen ngancurin Ka'bah. Maka pasukan gajah tersebut dihancurin sama Allah. Dikasih batu-batu dari api neraka dibawa oleh ababil. Itu batu kalau nembus ke gajah, nembus tuh gajah, lobang langsung tubuhnya sampai tanah. Iya, saking panasnya luar biasa. Makanya disebut tahun gajah. Kenapa? Likramin Nabi Muhammad, untuk menunjukkan nanti bakal lahir sosok pemimpin dunia wal akhirat, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gila dikatakan, ada yang mengatakan Nabi itu lahir sanihi wa gila thamin wa gila tasi wa gila thani ashir wa hadhihi wal masyhur. Ada yang mengatakan tanggal berapa Nabi lahir, ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan lagi 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan lagi 9 Rabiul Awal, ada lagi yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Yang mana yang paling benar? Yang paling banyak pendapatnya, yang paling banyak pendapat, yang paling terkenal pendapatnya kita ambil tanggal 12 Rabiul Awal. Lahiran Nabi kita harus tahu 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Itu harus kita hafal dan harus kita ingat. Kenapa orang-orang umat muslim sekarang ini ketika 12 Rabiul Awal, bulan Maulid, mereka senang, gembira? Iya, wajib kita senang, wajib kita gembira. Kenapa? Tanpa Nabi Muhammad gak mungkin kita kenal masjid, gak mungkin kita kenal Islam, gak mungkin kita kenal Al-Quran, gak mungkin kita bisa sejahtera kayak gini sekarang. Coba kalau kita ditakdirin jadi umat dulu, selain daripada umat Nabi Muhammad. Kalau kita maksiat mungkin udah kena azab langsung. Kita maksiat tertulis namanya Fulan bin Fulan berbuat maksiat begini-begini depan pintu rumahnya. Tukang kusen laku parah tuh. Ya enggak? Malu. Atau pakai cat tutup. Orang dulu kalau berbuat maksiat
Ada yang kena azab langsung seketika, ada yang tidak diampunin dosanya kecuali dipotong tuh tempat maksiatnya. Bajunya kalau berbuat maksiat harus buang, potong. Tapi umat Nabi Muhammad ada begitu. Dikasih kelonggaran, dikasih waktu sama Allah untuk bertaubat kembali kepadanya berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Wajib kita gembira. Ya, gembira bagaimana? Gembira dengan cara yang benar. Baca maulid bagus, baca maulid sama. Ini kita sekarang nih sama aja kayak baca maulid. Kenapa? Isi maulid itu sejarah, cuman versi bahasa Arab, versi syair. Ini baca maulid kita. Maulid tarikh al-awadis wal ahwalin nabawi. Nah, baca sejarah. Ulama nih, saking pinter cerdasnya ulama kita nih. Kita udah tahu gak bakalan baca deh buku yang panjang lebar yang berjilid-berjilid. Sama mereka dibuat ringkas, dibuat kecil. Biar apa? Gampang kita bacanya. Biar kita ini ingat selalu Nabi. Ingat Nabi terus kita, nggak jauh sama Nabi Muhammad. Jadi jangan alergi dengan kata-kata maulid. Harus kita senang. Kenapa? Di situ dibacain sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita udah tahu Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Di sini dikatakan walam tajid ummuhu lihamlihi tigalan wala hama. Ibunya Nabi Siti Aminah ini ketika mengandung enggak pernah merasakan sakit sedikit pun. Berat apa enggak? Wa dzakara ba'dhum annaha wajadat tigalan fi ibtida'il 'ulum. Cuman nyebutin sebagian ulama ibunya Nabi ini ngerasain berat pas pertama kali hamil. Ada janin ngerasain berat. Padahal kalau logika itu nggak berasa, betul nggak? Itu saking narok nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perut beliau. Gitu doang. Selebihnya 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya nggak pernah merasain berat. Sallallahu alaihi wasallam. Wa khiffatan 'inda istimraril hamil, dan itu ringan ketika hamil selanjut bulan-bulan selanjutnya. Liyakun fi dzalika kharijan 'anil mu'tad. Kenapa pas awal pertama ada Nabi itu berat? Agar biar sama dengan yang lain, enggak dianggap aneh nantinya. Ya. Enggak daripada nanti kenapa nih? Nanti kenapa kata-kata orang. Jadi biar dibilang manusiawi. Masya Allah. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan masrurah maqbulu asabi yadi musyiran bis sababah kal musabbih biha. Dilahirkannya Nabi kita Muhammad ini dalam keadaan terkhitan, tersunat. Ya, tersunat, sudah sunat otomatis, Pak. Terus tali pusar beliau sudah enggak ada. Jadi bidan enggak repot lagi motong apa nih? Hari-hari ya. Udah terpotong, kemudian tangan beliau nunjuk. Itu kekhususan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tapi di sini dikatakan inna jaddahu khatanahu sallallahu alaihi wasallam yaum as-sabi. Tapi ada pendapat lain bahwa kakek beliau Abdul Muthalib yang menyunatnya di hari ke-7. Di hari ke-7 beliau yang menyunatnya. Jadi zaman dulu nih kalau ngikutin ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail disunat. Bersih, Pak. Islam ini bersih, ngikutin orang-orang dulu. Nanti bayangin kalau nggak sunat gimana? Ya. Kalau nggak sunat udah nggak cakep bentuknya. Terus kalau kita pipis juga nempel di pulvahnya, di kulitnya. Kalau kita ambil logika nih, ya kita cerna, kenapa sih ada sunat? Satu, selain daripada buat kesehatan, yang kedua buat kebersihan. Islam itu sangat cinta bersih. Kenapa ya? Maaf ngomong ya, ini kita bahas. Kalau orang belum disunat nutup, misalkan ini helm. Ini helm nih. Dia nutup ininya. Betul nggak? Kalau pipis, selesai pipis pasti ada bekas-bekas daripada air kencing, air seni. Nempel di kulit tadi. Sehingga kalau dibawa sholat tidak sah karena bawa najis.
Maka dari itu syariat menganjurkan bagi orang laki-laki untuk disunat. Potong, udah dipotong, ya kulitnya dikit, bukan semuanya, Pak. Semuanya ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Dikit. Ini udah ada nih dari dulu, bahkan dari sebelum Nabi udah ada sunat tuh. Ajaran-ajaran yang mulia ya, Masya Allah. Ayah Nabi, kakeknya Nabi itu ngikutin ajaran daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Nggak pernah nyembah bahala, Pak. Tetap nyembah Allah. Cuman syariatnya beda dengan Nabi nanti. Ya. Allah lindungin. Nabi itu dilindungi dari keturunan orang-orang musyrik, keturunan orang-orang yang nggak benar. Jangan percaya itu kalau ada bilang, berarti bapak Nabi dulu nggak benar. Ya, enggak. Dilindungin semuanya, dijaga sama Allah. Berapa bulan ibunya Nabi hamilin Nabi? Waqtalafa fi muddatil hamli bihi sallallahu alaihi wasallam. Faqila 9 ashhur wa huwa al-mashhur, wa qila 7 wa qila 6. Ada perbedaan yang mengatakan berapa bulan ibu Nabi mengandung Rasulullah. Ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Yang paling benar, yang paling banyak berpendapat adalah yang 9 bulan. Wa yaumul itsnin yaum mubarak. Hari Senin ini hari yang sangat berkah. Kenapa? Faqadja inda Imam Ahmad annahu qala Ibnu Abbas, telah datang riwayat dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata Ibn Abbas radhiyallahu an, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin wastumbi'a yaumal itsnin wa tufiya yaumal itsnin wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinah yaumal itsnin wa qadima al-Madinah yaumal itsnin wa rafa'a al-hajar al-aswad yaumal itsnin. Hari Senin ini berkah. Kenapa hari Senin ini berkah? Kata Imam Ahmad, beliau meriwayatkan hadis dari Ibn Abbas. Apa kata di dalam hadis tersebut bunyinya? Kata Ibn Abbas, Nabi kita Muhammad dilahirkan hari Senin. Diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasulullah hari Senin. Rasulullah keluar hijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin. Dari Mekah tuh pas waktu dulu mau dibunuh, diincar, mau dibunuh, itu Nabi hijrah. Hari apa hijrah? Hari Senin. Wa qadimal Madinah, sampai ke Madinah pun juga tiba di Madinah hari Senin. Wa rafa'al hajar aswad, dan Nabi mengangkat hajar aswad yaumil itsnin, hari Senin. Jadi ngangkat hajar aswad maksudnya dulu ada perombakan Ka'bah tuh. Pas waktu lagi dirubuhin, mau dibangun lagi, berebutan kabilah-kabilah Arab. Suku-suku Arab ini berebut, sangkin berebut, pengen bawa dengan kepala kerasnya mereka tadi, pengen biar aku saja, ini aku yang lebih berhak, ini aku yang lebih pantas. Sampai mereka ini mau bunuh-bunuhan, Pak. Ya, sampai mereka mau bunuh-bunuhan. Padahal dulu tuh Rasulullah belum diangkat jadi nabi. Akhirnya udah mereka sepakat, udah gini aja. Kita tunjuk satu orang nanti besok yang datang ke Masjidil Haram nih, ke Haram, Ka'bah, yang pertama kali dia nanti yang berhak, siapa yang nentuin. Subhanallah, Rasulullah yang datang pertama kali di pagi hari. Rasulullah, padahal beliau belum menjadi nabi, beliau belum menjadi rasul. Ya, itu kejadian sebelum kenabian. Oh, Muhammad yang datang, sudah kita sepakat semuanya. Kenapa? Orang kafir Quraisy dulu, mereka itu sama Nabi udah tahu benar, cinta benar, tahu kalau Nabi ini jujur, amanah. Kalau Nabi udah bilang A, B, nurut. Kenapa? Tahu jujuran Nabi, amanahnya Nabi. Oh, udah kalau Muhammad yang datang kita terima, nggak apa-apa. Udah akhirnya bagaimana sama Nabi? Sama Nabi, biar mereka tadi itu nggak saling tengkar, nggak saling ribut, dibeberkan sama Rasulullah syal, rida nih, yang kayak saya pakai nih. Apa, serban ya? Serban. Nah. Dibuka, dibuat kayak sejadah nih misalkan, segi 4,
batu ditaruh dengan tangan mulia Nabi di serban tadi. Terus sama setiap ketua kabilah tadi suruh ngangkat ke tempat Ka'bah, sehingga mereka tadi nggak jadi bertengkar, nggak jadi bermusuhan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Dari situ aja udah tahu Allah nunjukin nih calon Nabi nih calon Rasul, saking cerdasnya beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan itu terjadi pada hari Senin. Walailah maulidihi alaihi salatu wassalam, dan malam kelahiran Nabi ini terjadi sesuatu kejadian yang sangat mengagumkan dan sangat asing, sangat aneh. Apa kejadian di malam kelahiran Nabi Muhammad? Salah satunya adalah intikasul katsir minal asnami liwujuhiha wa sukutiha min amakiniha. Di antara kejadian-kejadian yang mengagumkan dan sangat aneh luar biasa ini di malam kelahiran beliau apa? Jatuhnya, runtuhnya banyak daripada patung-patung yang besar. Patung-patung besar di Mekah di mana-mana jatuh semua, roboh di malam kelahirannya Nabi Muhammad. Di antara kejadian yang aneh lagi, yang sangat mengagumkan di malam kelahiran Nabi apa lagi? Zuhurun nuri ma'ahu hatta adha'a lahu gusur Syam hina wulid. Nampaknya cahaya dari tempatnya Nabi ini sampai ke istana Syam. Itu Syam tuh sama Madinah, sama Mekah jauh banget. Jauh. Ada istana Syam sana. Itu cahaya nyilau sampai ke istana Syam. Orang Syam juga ngelihat. Kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang mengagumkan, yang menakjubkan. Itu terjadi pada malam kelahirannya Nabi Muhammad. Wa minha ittirabu iwani Kisra wa suquti syarafat. Hancur rubuhnya daripada menara-menara yang ada di Kisra. Di Kisra daerah mana tuh? Hah? Iya, menara-menara yang ada di Kisra, di Roma kalau salah. Itu punya menara, bangunan-bangunan tinggi, istana, tempat-tempat presidenannya, kerajaannya hancur lebur di malam kelahirannya Nabi Muhammad. Ya mungkin entah gempa, ya atau ketiup angin. Terus wakhmud nar faris, padamnya redupnya api versi Majusi. Yang mana api ini nggak pernah padam 1000 tahun, nggak pernah padam. Tapi di malam kelahirannya Nabi Muhammad padam. Jadi di malam kelahiran itu banyak banget kejadian-kejadian. Itu berdasarkan tarikh loh ya, berdasarkan sejarah. Oh, ada mereka catat tanggal sini. Ternyata pas dicari-cari tahu kok banyak yang aneh ya. Ini api 1000 tahun padam. Kerajaan ini runtuh. Patung-patung besar hancur. Terus keluar cahaya sampai ke ini. Ternyata apa? Lahir sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa Pak. Ya, kita alhamdulillah jadi umatnya. Kita minta nggak dulu waktu sebelum lahir request sama Allah, ya Allah nanti kalau dilahirin jadi umat Nabi, minta apa enggak? Enggak. Tiba-tiba lahir jadi umat Nabi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dibangkitin bersama Nabi insyaallah. Dikumpulin bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pelajaran selanjutnya tentang nanti yang menyusui Nabi, insyaallah disambung yang akan datang. Ya, udah mau azan ya? 5 menit lagi. Betul? 10 menit. Nah, kita buka pertanyaan aja ya. Tanya jawab. Yang mau tanya jawab, mau jawab. Yang mau tanya silahkan.